Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina az-zakah taharatan li anfusina wa barakatan li amwalina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zakat produktif, ekonomi progresif, inilah judul yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan memulai dengan sebuah kisah singkat. Seorang ibu penjual gorengan, ia bekerja dari subuh hingga sore hari. Penghasilannya hanya cukup untuk makan di hari itu, namun tidak cukup untuk berkembang. Suatu hari, ia menerima zakat produktif. Bukan sekedar bantuan konsumsi, tetapi modal usaha dan pendampingan. Ia belajar pencatatan sederhana, memperbaiki kemasan, dan mulai memasarkan produknya secara digital. Beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Usahanya berkembang. Ia mampu merekrut karyawan, sebutlah 2 orang atau 3 orang. Dari mustahik menjadi muzakki, dari orang yang berhak menerima zakat menjadi orang yang wajib membayar zakat. Hadirin sekalian, ini bukanlah sekedar kisah inspirasi, tetapi ini adalah model transformasi ekonomi. Indonesia memiliki potensi zakat lebih dari 300 triliun rupiah per tahun. Namun, penghimpunan resminya masih jauh dari angka tersebut. Artinya, ruang optimalisasi masih sangat besar. Di sisi lain, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Tetapi kita lihat hari ini masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan modal usaha dan literasi keuangan. Disinilah zakat produktif menemukan relevansinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Walaupun ayat ini turun terkait tentang harta fai, tapi prinsipnya jelas. Islam menolak konsentrasi kekayaan. Harta harus beredar secara adil dan produktif. Dan dalam surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Zakat adalah mekanisme distribusi yang sistemik dalam Islam. Hadirin sekalian, jika zakat hanya bersifat konsumtif, ia hanya mampu mencukupi kebutuhan hari ini. Namun, apabila zakat bersifat produktif, ia mampu membangun masa depan. Apa itu zakat produktif? Zakat produktif mencakup pemberian modal usaha, peningkatan kapasitas produksi, penguatan daya beli, dan penciptaan efek pengganda ekonomi. Ketika ekonomi akar rumput kuat, stabilitas ekonomi nasional pun lebih kokoh. Inilah titik temu antara zakat dan stabilitas sistem keuangan. Dalam ekosistem ekonomi syariah, zakat adalah bagian dari keuangan sosial syariah yang jika terintegrasi dengan perbankan syariah,
pembiayaan mikro dan digitalisasi dapat menjadi pengungkit pembangunan inklusif. Bayangkan jika potensi zakat dioptimalkan untuk pemberdayaan UMKM. 5 tahun ke depan, ribuan usaha mikro naik kelas. 10 tahun ke depan, basis muzaki mulai bertambah. Dan kita membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi merata dan produktif. Merata dan berkeadilan. Hadirin sekalian, zakat bukan sekedar kewajiban tahunan, namun ia adalah investasi sosial jangka panjang. Ketika mustahik menjadi muzaki, yang berubah bukan hanya status sosial, tetapi struktur sosial. Dan ketika kelas menengah produktif tumbuh, stabilitas ekonomi bangsa semakin kuat. Karena visi kita bukan hanya mengurangi kemiskinan hari ini, akan tetapi membangun generasi pemberi yang akan menopang ekonomi syariah Indonesia di masa depan. Maka mari kita tunaikan zakat dengan kesadaran membangun. Semoga kita termasuk bagian dari transformasi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.